Oke, selamat malam Permisa. Sampai ketemu lagi di podcast saya ketiga. Baiklah, pada hari ini saya kedatangan tamu paling istimewa. Beliau teman saya dulu, sama-sama bekerja, dan saat ini beliau sudah menjadi seorang yang begitu terkenal lah di Batam ini karena beliau mempunyai perusahaan yang begitu bagus dan merintis dari awal sampai hingga akhir ini. Beliau adalah seorang pemimpin di perusahaan security yang mempunyai ribuan karyawan. Baiklah, sebelumnya melanjutkan, silakan Anda subscribe dan nonton sampai selesai, like dan share ya. Dan jangan lupa kalau ada komen silakan. Baik, kita ketemu sekarang sama orangnya. Begitu gagah seperti perwira. Oke. Pak Dwi Pung. Iya, Dwi Pung Wiraraja Saputra. Wirajaya Saputra. Wirajaya Saputra. Aduh, namanya selalu familiar sekali, nama yang bagus. Ya. Sudah dengan namanya aja sudah kelihatan ya. Hai gitu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, Mbak. Iya, gimana sekarang, keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kita sekarang ketemu dalam acara podcast saya. Terima kasih sekali udah datang ya. Iya, sama-sama Mbak. Susah nggak tadi cari? Enggak lah, ya, gampang ya. kok. Pakai Google Map langsung ketemu. Oke, agak gemukan ya sekarang? Iya, aduh agak gemukan. Iya, kelihatan gitu. Iya, kalau dibandingin pertama ketemu ya jauh lah. Iya, nggak olahraga gitu ya? Ada olahraga juga. Ada olahraga ya? Olahraga basket masih hobi sampai sekarang. Masih main basket? Masih kuat? Masih. Oh, tadi malam juga baru. Kadang-kadang Sabtu, malam Minggu atau Minggu. Masih kuat pernapasan? Masih, alhamdulillah. Mantap itu ya. Oke. Ya. Oke, kembali kita di acara podcast. Sengaja saya mengundang karena bukan saya aja ya, mungkin banyak orang begitu tertarik dengan kisahnya ya. Saya rasa sangat-sangat fantastik gitu. Bisa berhasil seperti sekarang ini tidak gampang kan? Bisa nggak kita mulai balik ke belakang, gimana kok bisa mencapai seperti sekarang ini, misalnya dari mulai sekolah dulu atau gimana gitu? Ya, jadi mungkin dimulainya dari karena Mbak dengan saya kan pernah satu perusahaan ya, dulu sama-sama di PT ABB. PT ABB ya. ABB selalu di hati ya Mbak. Iya betul, Asia Brown Boveri. Iya. Ya dulu kan saya jadi satpam di perusahaan Mbak. Kalau di flashback ke belakang. Sebelum sampai ke Batam sebenarnya saya itu dulu ya mendapat kesempatan sekolah di sekolah yang didam-damkan oleh seluruh pemuda di Republik ini, yaitu di Akademi Militer. Akmil ya? Ya dulu masih Akabri ya, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Saya masuk tahun 95. Ya suatu kebanggaan bisa sekolah di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat, dan tidak semua orang bisa diterima di sana. Berarti kalau tamat Letnan? Iya, Letnan 2. Okay. Jadi saya harusnya lulus tahun 98, cuman 3 bulan menjelang kelulusan, karena kebetulan saya itu kan di Akabri itu ada tradisi drum band, namanya Canka Lokananta. Saya sebagai Macan 2. Macan 2 itu adalah penabuh bass drum yang hanya ada 6 orang di masa itu yang berhak menggunakan macan. Jadi saya termasuk salah satunya. Ya memang tradisi macan itu keras, gitu kan. Karena memang namanya aja macan ya. Ya bukan hanya macan, karena kita kan tentara ya Mbak. Tentara tentu didikannya juga keras. Pastinya tidak mungkin tentara itu dilatih lembek. Karena kan kita kill or to be kill kan gitu kan. Jadi memang kami dilatih keras di sana oleh senior-senior kami. Nah, sehingga pada saat kami jadi senior juga kami juga menurunkan hal yang sama pada adik-adik. Ya, hanya saja memang mungkin garis tangan
berkata lain. Pada malam itu kita biasa melakukan pembinaan kepada junior, ternyata harus ada yang sampai parah kan gitu kan. Ya akibat persoalan itu ya saya bertanggung jawab. Kok sendiri atau beramai-ramai? Ya kami ada beberapa orang sebenarnya, cuman yang terdakwa satu saya. Waduh. Karena memang yang mengumumkan pada saat selesai makan siang itu saya. Sebenarnya ini cerita ini tidak semua orang banyak tahu, Mbak. Iya. Ini Mbak Tapi Yuli. itu story nggak apa-apa lah. Orang mungkin. Iya. Jadi singkat cerita, setelah kejadian malam itu saya diproses. Tentunya karena saya militer di kepolisian militer, lalu disidangkan. Tentunya juga sidang militer, lalu divonis bersalah dengan vonis hukuman 1 tahun 2 bulan. Masuk penjara? Iya. Jadi sempat merasakan Iya, penjara? iya. Aduh. Ya, penjara. Alhamdulillah pernah merasakan. Berarti kasusnya berat ya? Ya, berat lumayan, Pak. Kalau sampai begitu kasusnya berat ini? Ya. Jadi di situ betul-betul saya merasakan apa ya, sebagai manusia tentu kita punya rasa kecewa juga. Iya, putus asa, hancur lah ya. Masa depan yang tinggal di depan mata hilang begitu saja. Impian menjadi seorang perwira angkatan darat menjadi hilang, sirna. Terus juga ya ditambah lagi harus menjalani hukuman. Ya kita tidak pernah terbayang lah dalam hidup kita bisa harus melalui semua itu kan. Belum lagi bayangan orang tua, keluarga, saudara, orang-orang yang kita cintai yang sudah begitu berharap pada kita. Tiba-tiba harapan itu menjadi pudar. Nah, singkat cerita ya masa tahanan tentunya tidak ada yang enak ya. Gabung itu sama tahanan umum? Tahanan militer. Oh, tahanan militer. Berat ya berarti ya? Ya. Tapi enggak lah. Jadi ya sebenarnya sih penjara itu baik penjara umum maupun penjara militer sebenarnya bukan masalah penderitaan fisik ya. Tapi mental ya. Penderitaan batin. Ya. Nah, betul-betul perbatasan waras dan gak waras itu tipis ya, Mbak. Alhamdulillah Allah masih kasih saya kekuatan iman sehingga saya tidak jadi orang gila pada saat itu. Jadi di situ memang lumayan apa namanya ya menjadi karakter pendendam akhirnya saya. Jadi waktu dendam sama siapa? Saya datang ke Batam itu sebenarnya saya dipenuhi hawa dendam. Sama siapa? Ya sama angkatan darat, sama alma mater ya, lah ya, sama alma mater lah. Semuanya ya. Ya, karena kan sebenarnya kan persoalan itu bukan saya sendiri. Iya. Cuman saya sama ada satu orang almarhum Made Setia Darmika itu kebetulan ya, sama-sama dulu penata rama mayoretnya. Itu kami yang berdua dikeluarkan, ada satu lagi Aritonang di Jakarta. Ya tapi nggak apa-apa, itu saya sekarang sudah menyadari bahwa saya bukan tidak mampu di sana tapi tidak nasib. Iya, nasib kita. Jadi saya bukan kabur, saya bukan lari, tapi memang garis tangan saya tidak menjadikan saya menjadi seorang perwira di sana. Takdir lah itu. Ya, takdir gitu. Kita punya takdir. Ya jadi setelah saya menjalani masa tahanan, saya kembali ke kampung dan setelah diputus ya, diberhentikan. Hukuman militer itu ada 2 sebenarnya, Mbak. Yang pertama hukuman pokok sama hukuman tambahan namanya. Hukuman tambahannya ada diberhentikan dengan tidak hormat. Ada namanya ditunda pangkat. 3 bulan lagi. Ya, jadi sebenarnya vonis yang saya terima itu saya tidak ada hukuman tambahan. Artinya sebenarnya saya bebas demi hukum. Jadi saya sempat kuliah lagi di Akmil itu. Tapi bisa diterima? Ya, karena kan saya sudah menyelesaikan tahanan saya. Tapi ternyata beberapa hari kemudian saya ditangkap lagi. Kenapa oleh Provos. Ya karena waktu itu katanya saya kena peraturan administrasi keprajuritan ya. Prajurit ABRI yang ditahan lebih dari 3 bulan dapat diusulkan diberhentikan. Padahal saya sudah dihukum itu kan. Artinya kalau istilah hukum sekarang tuh nebis idem. Jadi saya dihukum 2 kali dengan kesalahan yang sama. Ya itulah yang membuat berontak sebenarnya, tidak terima.
yang membuat pribadi saya pada saat itu menjadi seorang pendendam. Iya, wajar lah, wajar. Kecewa, marah, benci lah. Pasti. Cita-cita yang sudah di depan mata, sirna dan pudar lah. Ya singkat cerita, setelah saya selesai masa tahanan, saya diberhentikan oleh keputusan yang 2 kali itu. Ya akhirnya saya harus pulang kampung. Ya. Pulang kampung saya cuma 2 hari, Mbak. Kenapa? Ya karena kan Malu atau kenapa? lihat orang tua tuh rasanya gimana ya, Mbak ya. Apa namanya? Lihat wajah kecewa tuh kayaknya kita nih udah ngecewain orang banyak gitu. Betul. Akhirnya saya memutuskan ke Jakarta untuk merantau. Ke Jakarta untuk merantau. Ya ada yang dituju? Ada di tempat adik asuh saya. Kebetulan kan kalau di Akmil tuh kita ada adik asuh ya. Namanya Bram Pramudia, rating 99, sekarang dinas di Kopassus. Itu saya tinggal di rumah orang tuanya. Cuman namanya tinggal di rumah orang lain, kita sungkan. Terus Jakarta pada saat itu belum ada Google ya. Pada masa itu belum ada Google, kita juga mau cari kerja itu ya harus door to door ya. Perasaan nengok Jakarta tuh kayak hutan rimba. Dulu ya. Kayak kita bukan orang sana, bawa map itu mau kemana Jakarta ini kok rasanya bingung gitu kan. Nah akhirnya ya dulu sudah dengar Batam itu. Ya, Batam itu lagi terkenal. Ya, daerah berkembang, mata uangnya 2, ya kan, terus elektroniknya murah. Akhirnya suatu sore itu saya ngobrol sama papanya Bram itu, Om, kalau mau ke Batam naik apa yang murah? Oh, mau ke Batam, ya Om, naik kapal. Emang ada saudara? Nggak ada Om. Bilangnya pertama bilang ada gitu, bilang ada Om. Padahal nggak ada gitu. Akhirnya diantar lah sama Om itu beli tiket. Siapa yang beliin, sendiri atau? Beli, kan kebetulan waktu berangkat dari rumah itu ya dikasih sangu lah sama mama tuh ya. Tapi waktu itu saya sudah nadar, Mbak, udah bertekad. Ya Allah, ini uang yang terakhir yang saya minta dari orang tua. Saya tidak akan pernah minta lagi gitu. Susah-susah lah gitu. Iya, betul. Udah pernah ngecewain ya, ya pokoknya membuat orang tua kecewa lah, misalnya nggak mau lah misalkan lagi. Jadi berangkatlah ke Batam ya mau Kemana? jadi apa? Kemana? Lu nekat aja gitu. Nah jadi sampai Batam ya ternyata sampai Sekupang waktu itu baru tahulah Batam itu naik taksi rame-rame, pusat kotanya namanya Nagoya dan sebagainya lah kan gitu kan. Awal saya tinggal di Bengkong Harapan. Tempat siapa? Bengkong Harapan 1, kos di sana. Nah itu saya tahu ABB itu hari Minggu saya jalan kaki ke 21 Lama. Oh, dekat sini ya. Di situ. Jalan kaki ya dulu ya. Dulu masih Sijori Pos, belum Batam Pos. Itu saya baca work interview security guard PT ABB Batam dengan rambutannya. Pergilah saya ke sana tuh sudah rame itu. Betul-betul sendiri di Batam waktu itu nggak ada kenal orang. Iya, jadi waktu saya sampai ke kebetulan orangnya udah almarhum sekarang, security teman kita lama. Iya. Namanya Henry Jal itu kan. Henry Jal udah lama. Karena waktu itu ABB lagi nerima ini ya, nerima satpam ya. 98 itu ya? Iya, 99 itu 99. Jadi saya pas giliran saya itu saya dibentak sama Pak Henry Jal itu. Ini persyaratannya lengkap nggak katanya? Kalau nggak lengkap nih nggak bisa katanya itu. Kan map saya warna coklat, Bapak dibuka dulu Pak. Ini kalau nggak ada jasa satpamnya nggak bisa katanya. Ada rasa gimana? Ya namanya kita tuh lagi bawaan frustasi lah gitu ya. Kesel juga gitu kan istilahnya. Bapak cek dulu baru ngomong gitu kan. Nah, pas itu dia buka. Ya terus terang yang menyelamatkan saya sisa-sisa dari Akmil itu cuma 1 ijazah, Mbak. Karena waktu saya tingkat 2 itu saya kan pendidikan terjun di Kopassus Batu Jajar. Kalau itu memang saya lulus gitu kan dan punya sertifikatnya. Saya taruh paling depan itu. Jadi waktu dia tarik itu dia cuma baca atasnya aja.
grup 3 komando pasukan khusus gitu kan. Oh. Jadi saya bilang gimana Pak, bisa Pak, bisa Pak, bisa. Mungkin Jadi, dia agak ngeri juga jadi ya. akhirnya ya alhamdulillah waktu itu ketemu Pak Arman Mauzu ya, Iya. beliau HR manager, wawancara, dan akhirnya saya diterima. Ya antara perasaan sedih, gembira, campur aduk, dan yang paling berkesan itu saat menerima pembagian seragam. Ya, Kenapa berkesan? ya berkesan Mbak, karena ya Allah, SD, SMP, SMA masuk akabri, kok pakai baju satpam gitu kan Iya. gitu. Pekerjaan yang nggak pernah saya bayangkan, nggak pernah saya impikan, nggak pernah saya Sekarang cita-citakan, tapi karena saya sudah nadar tadi bahwa saya harus berhasil. tidak akan pernah minta orang tua lagi, maka saya harus bisa hidup di perantauan kan gitu. Ya maka pekerjaan itu ya saya terima. Ya saya juga berterima kasih kepada Pak Arman Mauzu, beliau yang pertama kali menerima saya di ABB sehingga menjadi saya pengalaman pertama kali bisa kerja dalam hidup saya gitu Mbak. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan Allah kesehatan. Ya disitulah jadi satpam gitu kan. Iya, jadi satpam ABB ya, kita ketemu akhirnya kan. Ya ABB itu luar biasa lah. Apa namanya, suasana keluarganya sampai sekarang akrab. Tidak memandang itu ya pangkat atau apa, benar di situ. Saya sampai sekarang antara level atas, middle sama bawah tuh bagus sekali lah. Bagus. Saya banyak belajar dari sana. Iya betul. Waktu jadi satpam itu kan tidak melihat berapa gaji, yang penting dapat kerja dulu ya. Iya betul. Dapat kerja dulu. Dapat kerja. Tapi ada nggak niat dalam hati, oh, aku jadi satpam punya target ini sampai sekian gitu? Dulu nggak ada Mbak. Jadi jujur saja hidup saya itu lebih banyak ya inilah. Penyesalan. Bukan. Lebih banyak pertolongan Tuhan, pertolongan Allah. Jadi saya bisa seperti sekarang ini. Nah ini. Saya nggak ada cita-cita, impian apa, nggak ada. Tapi waktu saya jadi satpam, ada adik angkatan saya, mungkin Mbak Yuli masih ingat, Alek. Oh iya. Nah, itu kan di bawah saya persis. Sama juga nasibnya. Bermasalah juga. Kasusnya juga hampir mirip-mirip juga. Dia datang, telepon. Setelah tahu saya di Batam, dia bergabung, datang. Dan saya tuh enggak pernah nolak adik-adik. Padahal notabene pada masa itu saya tuh nasibnya masih enggak jelas lah ibaratnya. Buat masa depan saya aja saya belum tahu. Saya bakal jadi apa, mau jadi seperti apa. Tapi saat ada Alek telepon, dia sedang masalah, saya enggak nolak. Dia mau datang karena kenapa? Saya merasakan yang dia rasakan, Mbak. Iya. Betapa ya kita seperti dia lah begitu dulu goncang, kan. Dunia ini gelap gitu loh. Ibaratnya betul-betul kalau ada secercah cahaya saja itu sudah merupakan harapan gitu ya. Jadi makanya kenapa saya udah Lek, kamu ikut sini. Ya. Ibaratnya di rumah ada telur ya makan telur, ada daging makan daging gitu loh. Yang penting kita ngumpul lah kan gitu kan. Ya itu. Akhirnya kan kerja bareng di ABB itu Mbak. Tapi dulu aku lihat ya, kalian itu walaupun satpam, tapi aku panggil apa nih? Pak Ipung. Iya, Ipung aja Mbak. Ipung adalah salah satu orang yang maksudnya berbau dengan orang atas, seperti kami finance. Iya. Itu kalau sudah berbau nggak kelihatan itu dia satpam dia apa. Iya. Mungkin dari dulu sebelumnya pendidikannya ya. Iya. Jadi kita enjoy aja. Ya alhamdulillah sih Mbak. Saya waktu itu masih ingat di ABB itu saya satu-satunya satpam karena zaman itu ada bikin small group activity Mbak, SGE. Saya kan termasuk satu-satunya satpam yang ikut gitu. Berarti kan ya diakui lah artinya kan diajak juga didengarkan juga pendapat dan sarannya kan begitu. Jadi hal itu yang membuat kita tidak minder ya. Semangat betul. Kita mulai timbul gitu kan. Ya. Jadi saya mau nanya, waktu jadi satpam ada nggak harta pertama yang dibeli gitu? Ya itu alhamdulillah kan rata-rata teman-teman ABB itu saling support, saling info.
kita pertama kali nyicil rumah ya, karena dapat di PJB itu. Sama kita. Ya, PJB dulu disebut perumahan jauh banget gitu kan. Tapi alhamdulillah tipe 21 ya Mbak ya. Satu kamar, satu tempat. Ya, 3L ya Mbak ya. 3L. Lu lagi ya. Iya. Tipe 21 saya kita nyebutnya. bahagia ya Iya, di situ. alhamdulillah. Rasanya. Saya masih ingat itu DP-nya 500.000, cicilannya 191.500. Iya. Selama 10 tahun itu. Saya lebih murah 120. Ya alhamdulillah ya karena Mbak Yuli dulu pertama ya ngambilnya. Kalau saya kan teman-teman pada saya beli di situ kan. Saya blok yang belakang ya, Mbak Yuli yang depan ya, tahap 1 ya. Ya banyak teman-teman. Ya pokoknya dulu itu mulai hilang lah ya, kesedihan. Ya saya pikir hidup harus dijalani aja sih. Alhamdulillah saya di Batam ketemu dengan lingkungan yang sangat positif ya. Teman-teman senior-senior di ABB, ada Bu Rima, ada Mbak Eni, Mbak Yuli ya, Bu Renita dan sebagainya lah. Banyak lah. Luar biasa ABB itu. Berapa lama ya waktu di ABB? Saya tuh 3 tahun 2 bulan ya. Lama juga 3 kan, tahun 2 bulan ya. Karena kegiatan-kegiatan itu seperti kan ikut olahraga, ya, ikut kegiatan ya, betul. ke semua lah ikutin gitulah ya. Jadi tidak terasa kan. Ya, betul. Tapi kok kenapa keluar? Saya jadi gini, gitu. Singkat cerita keluar itu, saya kan kalau namanya satpam itu pasti di depan ya Mbak ya. Iya. Suka ada tamu pasti kan lewat kita dulu. Jadi singkat cerita saya tuh kenal dengan salah satu supplier yang support ke PT ABB. Namanya Mas Jaya Setiabudi. Mas Jaya. KS Internasional. Ya, jadi awal singkat cerita saya kan pakai cincin ini Mbak. Dia bilang, "Oh, Mas dari Akabri ya?" Loh, kok Bapak tahu? Gitu. Itu cincinnya katanya. Nah, dia rupanya abang kandung beliau itu dulu dari Akademi Angkatan Laut juga, Akabri Laut. Akhirnya akrab, cocok. Terus Mas Jaya itu nawarin saya kerja. Nah, siapa? Enggak, Mas Jaya itu, "Mas, ikut saya ya kerja." "Jadi apa, Mas?" "Jadi sales," katanya. Waduh, saya bilang, saya itu nggak punya ilmunya Mas. Kalau ngebukin orang saya bisa. Nanti saya ajarin katanya gitu kan. Nah, saya pikir, udah jangan lama-lama mikirnya, kasih waktu 1 hari Mas. Waktu itu udah lumayan enak lah di ABB itu, udah permanen juga ya. Makanya sampai 3 tahun lebih kan. Ya. Jadi saya pikir, ini kayaknya kesempatan untuk merubah hidup saya kan gitu. Waktu saya mau resign itu Madam Koh masih larang saya. Saya sempat ditawarin juga jadi leader itu. Karena mungkin Madam Koh juga lihat saya seperti apa. Saya bilang enggak, saya mau looking new experience gitu kan. Oke lah, akhirnya dikasih sama Madam Koh tuh kan. Tapi saya heran, kenapa Mas Jaya itu yakin ya merekrut seorang satpam menjadi sales? Kok berani? Ya nggak tahu juga itu. Apa yang dilihat dia gitu? Jadi ya akhirnya saya bergabung dengan Mas Jaya. Di Mas Jaya itu saya betul-betul belajar dari bawah. Ya emang aslinya emang bukan sales, saya itu satpam yang punya background militer. Artinya yang tidak lepas-lepas dari penegakan disiplin, sebelahnya ya ketegasan segala macam gitulah, agak-agak keras-keras gitulah. Kalau sales kan nggak boleh keras. Harus lembut, melayu gitu. Jadi kan jual itu, jual lah. Saya jadi karyawannya Mas Jaya itu di CVKS Internasional itu pertama kali bukan langsung jadi sales Mbak. Pertama kali Mas Jaya itu ngajarin saya dari tukang antar barang. Delivery man. Kenapa delivery man? Itu kan bawa DO, delivery order. Jadi saya tuh product knowledge-nya lebih cepat di situ. Nih barang-barangnya. Dia tuh mungkin melihat supaya pahami dulu barang-barang yang di perusahaan tersebut. Ya, tapi itu juga ternyata bermasalah juga. Jadi saya nganter barang ke McDermott. Adalah orang gudangnya, saya masih ingat namanya tuh. Sampai sekarang. Jadi terlambat itu barang itu. Saya dimaki-maki itu, dimarahin. Wah, diomelin. Barang urgent kamu. Gimana jiwa militernya nih? Wah, itu saya udah, gigi saya itu udah kemelutuk gitu Mbak, istilahnya. Udah emosi aja kan, sumbu pendek gitu kan.
Jadi pas pulang dari itu saya bilang, Mas, kayaknya nggak cocok saya jadi jadi sales. Kenapa? Itu masa terlambat barang aja Marah-marah. marah-marah, saya maki-maki depan orang. Mau saya pukul itu. Waduh, jangan, itu kan customer gitu kan. Iya, Waduh. Customer besar lagi. Akhirnya saya dikasih buku Personality Plus. Nah, bukunya warna kuning tuh. Nggak tebal, tipis. Sama Mas Jaya. Nah, baca. Nah, nanti saya cek. Ya namanya saya bandel ya, nggak saya baca. Tapi rupanya Mas Jaya itu ngecek. Udah dibaca? Udah, Mas. Jadi orang korelis itu seperti apa ciri-cirinya? Aduh, nggak bisa jawab itu. Tidak nggak baca ya, katanya. Baca. Akhirnya ya dengan terpaksa bacalah kan gitu. Nah, pelajari sifat-sifat orang tuh korelis seperti apa, sanguin seperti apa, ya, melankolis itu seperti apa, segala macam lah. Jadi untuk mempelajari jadi sales tuh rupanya harus belajar karakter orang ya. Iya. Kalau nggak bisa dalam otodidak ya. Marketing tuh ada namanya teknik mirroring lah, baru face and leading kan gitu kan, macam-macam lah. Ya di KS itu luar biasa juga. Saya bersyukur banyak bertemu orang-orang baik ya. Dari ABB, KS. Di KS juga saya tuh betul-betul dimanjakan dengan yang namanya ilmu. Sampai terakhir tuh kita pernah ikut Robert Kiyosaki di Singapura. Jadi Mas Jaya tuh dulu hobi banget kita nonton dari mulai Tung Desem, terus Andrew Wong, Sola, sampai Robert Kiyosaki. Itu kita haus lah dengan, dan semenjak itu juga saya jadi hobi baca. Terus waktu sama KS itu mulus saja perjalanan, nggak ada masalah? Oh, ada masalah. Jadi singkat cerita, setelah saya jadi sales, saya disuruh sourcing barang ke Singapura by telepon gitu. Sebenarnya bahasa Inggris saya nggak terlalu jelek sih. Cuman nggak tahu kenapa namanya pertama kali ngobrol sama orang asing, itu di telepon itu perasaan keringet dingin gitu. Perasaan kita tuh kayak orang bego gitu. Artinya bener-bener stres lah gitu kan, nervous gitu baru pertama. Nah, alhasil salah order itu barang. Salah barang, salah order. Salah harga ya? Iya, akhirnya rugi. Sampai mau ya sekitar kalau dikurskan 10 juta lah. Jadi gimana Mas Jaya itu? Ya alhamdulillah Mas Jaya itu orang baik ya, luar biasa itu Mas Jaya. Aduh. Ya nggak dimarahin, marah Mas Jaya, tapi ya untungnya masih jadi karyawan gitu. Iya. Jadi memang ongkos belajar di KS tuh banyak gitu saya. Samping tadi dapat ilmu dari training juga 10 juta itu gajiannya pada masa itu besar kan gitu. Besar tapi alhamdulillah dari situ saya belajar banyak. Ya Mas Jaya akhirnya mengakui bahwa saya lebih pandai jualan dibandingkan dia gitu. Iya, jadi semenjak saya belajar itu akhirnya salesnya KS itu jauh lebih tinggi dibandingkan justru pada saat masanya Mas Jaya. Ya luar biasa, Mas Jaya itu menginspirasi saya. Lalu, nah kenapa saya tuh jadi pengusaha? Nah, itu sebenarnya Mas Jaya tuh biang keroknya itu. Jadi kita dulu ikut acara gila jadi pengusahanya Pak Purdi Chandra. Kan? Pak Purdi Chandra kan waktu itu kami sering bikin event organizer untuk training gitu, Mbak. Karena ngelihatnya kan training itu kok di Batam cuman manggil pembicaranya, habis itu kurang ice breakingnya lah. Iya, betul. Kita kan sering nonton ke Singapura segala macam kan, para IO-nya tuh asik gitu bikinnya. Nah, di situ Mas Jaya itu memotivasi saya. Mas tuh jangan lama-lama jadi karyawan saya, Mas. Kok bisa? Padahal kan iya. Biasanya kalau perusahaan. Nah, itu dia bedanya Mas Jaya. Iya. Jadi Mas Jaya itu ya luar biasa lah. Saya yang notabene-nya asetnya beliau, tapi malah suruh saya itu jadi pengusaha gitu kan. Iya. Nah, jadi ya saya pikir dulu usaha apa? Saya ini kan nggak punya modal. Gitu iya, betul. Nah, jadi di dalam kehidupan pribadi saya di luar KS, kan saya punya background militer.
di Batam ternyata saya tuh ketemu dengan teman-teman yang mantan-mantan juga, mantan-mantan bermasalah lah gitu ya. Ya, orang-orang yang bermasalah. Lalu saya waktu itu zaman Pak Dandimnya Pak Edi Ramayadi. Ya saya menghadap beliau lah ibaratnya. Pak Edi. Sekarang Gubernur Sumut. Gubernur Sumut. Dulu awalnya kita mendirikan organisasi perkumpulan mantan. Iya. Organisasi? Iya, perkumpulan mantan. Perkumpulan mantan bermasalah. Ya waktu itu beliau, untuk apa katanya? Kan beliau suaranya keras kan. Untuk apa itu? Saya bilang, Bang, izin. Kalau kampung tengah lapar, Bang. Kalau jalannya benar nggak apa-apa. Kalau jalannya salah gimana? Kemampuan tempur yang keluar itu nanti jadi masalah, gitu ya. Ya sudah coba kumpulkan. Nah, dikumpulkan lah. Ya alhamdulillah lumayan banyak waktu itu. Nah, hanya berpikir pada saat itu seperti saya, Alek dan kawan-kawan yang lainnya, saya tuh berpikir begini. Kita dulu dicap jelek. Iya, apalagi udah masuk penjara. Ya, dipandang sebelah mata oleh orang. Pecatan. Ya, penjahat lah atau segala macam. Pasti. Tapi kalau bisa tuh kita tunjukkan bahwa kita tuh bisa berubah. Kita tuh bisa jadi orang baik gitu loh. Ya. Makanya kenapa saya punya istilah itu, orang yang di dalam teralis besi itu, jeruji besi itu belum tentu orang jahat. Iya, betul. Sementara orang yang bebas di luar itu belum tentu orang baik. Iya. Hanya saja Allah itu kan sudah menentukan dibuka atau ditutupnya aib seseorang. Coba bayangkan seandainya aib kita ini bisa dilihat. Mungkin saya di depan Mbak ini, Mbak lihat saya malu, saya lihat Mbak malu. Iya, betul. Kan gitu. Tapi Allah kan tutup, Mbak. Ada yang dia buka di dunia, ada yang nanti di akhirat. Iya. Yang paling penting itu adalah sebenarnya menurut saya orang-orang seperti kami beruntung. Kenapa beruntung? Aib kita sudah dibuka, Mbak. Yang penting ke depan kita berubah, jangan mengulangi lagi kan gitu. Nah, jadi makanya di keseharian saya sebagai sales di tempatnya Mas Jaya, saya berkumpul dengan mantan-mantan ini. Ya pada masa itu memang kita banyak bekerjanya di industri keamanan ya. Tapi belum ada perusahaannya itu. Hanya organisasi itu. Organisasi aja ya. Yang itu sudah menyalurkan tenaga Sapam? Ya sudah, ya maksudnya teman-teman yang datang daripada udah kamu kerja di sana. Tapi yang tidak profesional gitu loh, tidak pakai penawaran. Yang penting kayak nolong orang aja. Lo kerja sana kerja gitu. Yang penting teman-teman punya penghasilan. Lalu dapatlah project Nagoya Hill. Sudah mau jadi, bosnya itu Pak Hari, Mas, ini nggak bisa kalau pakai LSM, harus CV atau PT. Waduh, saya bilang, mana nggak punya modal gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah dapat jalan itu. Saya bertemu dengan mantan Pangdam 1 Bukit Barisan, almarhum Majid Ismet Jairi. Jadi beliau punya perusahaan security namanya Purnawira Perkasa. Kebetulan nama organisasi kita Purnawira Bakti. Jadi entah bagaimana mirip kebetulan atau bagaimana, tapi saya meyakini tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Gitu, semua sudah diatur gitu kan. Tapi kok dia begitu yakin ya memberi support? Ya awalnya tidak yakin, tapi kan kita paparan. Saya datang ke rumah beliau di Cibubur, ceritakan bahwa kita di Batam punya potensi begini-begini, kayak paparan bisnis lah. Nah itu Mas Jaya yang ngajarin. Akhirnya beliau kita undang ke Batam dan melihat kesungguhan kita. Akhirnya bendera perusahaan beliau itu dipinjamkan ke kita. Baru pinjam ya, buka sendiri ya. Iya. Nah akhirnya kan saya fokus di situ, saya resign. Nah itulah. Nah modalnya dari mana? Ini kan baru bendera perusahaan, modal kan nggak ada. Modal nggak ada. Tapi kan kalau Sapam itu kan ibaratnya kan nggak perlu modal, kita rekrut orang. Oh nggak bisa tetap. Karena kan juga. Tagihan yang dibayarkan customer kan tidak langsung.
Iya betul, Nah, 2 bulan. ya, jadi alhamdulillah itulah karena kita di Batam ini ada orang sebut Batam ini kecil. Kalau jelek orang gampang dengar, kalau bagus juga orang gampang dengar. Ya kuncinya sih sebenarnya kepercayaan. Tapi saya mau tanya dulu ya sebelum lanjut. Ya. Dulu kan kayaknya untuk usaha security atau satpam ini kan Belum kan. ya. Tapi kenapa begitu yakin ya? Padahal kan kalau kita pikir zaman dulu itu satpam itu dari perusahaan sendiri ya. Ya. Ini kan outsourcing, memberikan satpam pada perusahaan yang bukan perusahaan mereka yang punya dan menjaga perusahaan. Padahal kan yang dijaga bukan perusahaan satpam itu kan. Kok yakin bisa? Ya sebenarnya sih kalau ditanya yakin, Mbak, nggak yakin. Iya. Bahkan nggak kepikiran. Kalau boleh saya bilang nggak kepikiran. Makanya tadi saya bilang dari awal, saya tuh banyak ditolong Allah. Banyak. Iya, jadi betul. jalan saya tuh ngalir kayak air aja, Mbak. Kayak contoh, tadi ada teman-teman bergaul, masukin kerja ke sana, dapat kerja di Nagoya Hill gitu kan. Terus pas mau berubah jadi mau selesai mau buka, bosnya manggil, ini nggak bisa kalau ini harus PT. Terus kita mikir lagi dari mana PT, tahu-tahu kenal, ketemulah dengan Pak Ismet Jairi itu, terus dapatlah perusahaannya, bisa pinjam duitnya dari mana? Ada teman juga, saya banyak belajar juga dari teman-teman. Jadi betul-betul nggak ada modal ya? Jadi tidak direncanakan, tapi pada saat mengalir tuh ya tetap kita pikirkan gitu loh. Ada ini kondisi ini gimana way out-nya. Jadi ada masalah baru ada akal gitu loh. Kalau orang kan pakai planning kan. Kalau saya hanya cuma punya satu, tetap sih ada impiannya. Impiannya itu ya itu tadi. Gimana yang mantan-mantan ini, terutama adik-adik liting saya itu, kita bisa bangkit dan kelak suatu saat bertemu teman-teman, kita tetap berdiri tegak. Berarti karena niat di dalam itu bukan menjadi pengusaha yang terkenal dapat uang banyak. Jadi awalnya kan tadi saya flashback ke belakang kan saya dendam. Tapi lama-lama dendam itu saya rubah jadi energi positif gitu, Mbak. Bahwa ya termasuk saya waktu pindah jadi sales itu kan saya berpikirnya begini. Suatu saat teman-teman saya itu pasti ada yang dinas di sini. Mungkin kalau mereka ketemu saya, mereka nggak akan menghina saya. Iya. Tapi saya mungkin yang nunduk. Karena saya bukan saya merendahkan satpam gitu ya. Mungkin mereka datang sini jadi dandim, jadi apa. Ketemu saya. Nah, makanya itu yang memacu saya. Saya harus bisa berdiri tegak di depan mereka. Kalaupun ini minimal sejajar sama mereka kan gitu. Jadi kita tuh ya walaupun tidak sukses di militer, tapi kita sukses di dunia lain. Iya, betul. Itu sih. Tapi suksesnya dalam bentuk apa tuh nggak terbayang gitu. Nggak terbayang. Saya pun heran manajerialnya gimana. Kan sudah dilepas sama Mas Jaya buka usaha. Keluar dari Mas Jaya. Manajerial kan memang waktu di Mas Jaya kan hanya ngomong doang. Tapi sekarang kan kita ngalamin, kita yang memimpin. Ya learning by doing sih, Mbak, kebanyakan. Learning by doing. Lagian terus sebentar, saya lihat kan yang dihadapin kan teman-teman. Ada perasaan gimana misalnya ke sana memerintah gitu. Ada perasaan gimana gitu. Ya biasa aja sih, tetap sih karena sudah di militer udah biasa ya seperti itu ya. Disiplin dan sebagainya. Terus mungkin satu sih, Mbak, bersihkan niat ya. Iya. Saya tuh nggak mikir apa-apa, nggak mikir aneh-aneh, nggak mikir nyari untung atau apa. Yang penting ya tadi mungkin bisa bantu teman-teman, bantu mereka bisa punya penghasilan, itu menjadi satu kebahagiaan gitu loh. Nah jadi setelah tadi Purnawira Perkasa itu kan dapat Nagoya Hill. Dapat Nagoya Hill berapa orang itu? Lumayan, Mbak, waktu itu. Lumayan. Ada 100? Belum, nggak sampai. Nah dari situ naik, Mbak. Mulai dikenal ya? Naik. Akhirnya 1 tahun kemudian perusahaan itu saya kembalikan. Beliau waktu itu Pak Ismet itu udah pakai aja kan. Siap jenderal, sesuai perjanjian kami kembalikan. Sudah. Baik ya. Ya sudah, kamu sudah bisa mandiri. Siap sudah. Baik kali ya. Ya beliau meninggal waktu main golf di Halim itu. Saya dengar ya merasa
ini juga apa namanya, beliau punya jasa kepada kita gitu. Dan beliau diberikan tempat terbaik lah sama Allah. Jadi dari situ kita punya modal. Tahun berapa itu? 2007. 2007 sudah buka Putra Tidak Perkasa. Jadi 27 Juli 2007 kita punya modal dari hasil usaha Putra Purnawira Perkasa itu, berdirilah Putra Tidak Perkasa. Ya, waktu berdiri Putra Tidak Perkasa itu sudah punya karyawan ya? Ya, sudah. Dialihkan ke Putra Tidak Perkasa ya. Jadi adik-adik yang ikut saya ya jadi pemegang saham di situ. Ya, kebetulan kita juga disupport juga, ada Liting 70, beliau Maijen Sudiono. Bagus ya, kompak ya. Ya karena menurut saya kompaknya kenapa sih Mbak? Kalau usaha itu nggak pakai modal tuh gimana sih ya? Pasti. Apa yang mau kita ributkan gitu loh. Betul. Kecuali kalau saya nanam 1M terus kawan nanam 2M, mungkin konflik kepentingan. Iya. Nah ini kita modal dari nol kok. Modalnya kalau boleh saya bilang tuh keringat, darah, dan air mata ya Mbak. Iya, betul. Jadi itu aja sih modal. Kita pernah punya pengalaman yang sama walaupun dalam permasalahan yang berbeda-beda, latar belakang yang sama, itu yang mempersatukan kita gitu. Itu waktu buka Putra Tidak Perkasa itu kan soal kita kan pemimpinnya. Iya. Jadi ada rasa bangga gitu ya. Iya, bangga lah Mbak pastinya, bangga walaupun nggak jadi perwira gitu ya. Iya. Jadi direktur. Ya walaupun saya nggak bisa memimpin pasukan TNI, saya punya pasukan juga. Iya betul, walaupun pasukannya sama. Tapi kan ada bedanya Mbak. Apa? Kebanggaannya ya mohon maaf, kalau TNI kan digaji negara. Kalau satpam yang gaji kita gitu lah. Itu bedanya ya. Kita pemilik ya. Iya. Kita pegang uang. Iya. Itu memang beda itu. Kebanggaannya beda. Beda. Jadi setelah buka Putra Tidak Perkasa kan mengalir seperti saya lihat itu Putra Tidak maju gitu ya. Iya. Ada nggak selain Putra Tidak itu bergerak di bidang satpam, bergerak di bidang lain gitu? Oh iya. Jadi kan Putra Tidak Perkasa berdiri, berkembang, tumbuh, Mbak. Ya kita juga tetap tidak mengesampingkan akar dari dulu saya. Makanya salah satu terobosan ini yang mungkin agak unik mungkin ya. Dan bahkan sempat jadi pro kontra di customer saya Mbak. Saya itu satu-satunya perusahaan security yang bekerja sama dengan lapas. Jadi kemarin kita juga kerja sama dalam bidang apa? Asimilasi warga binaan. Jadi warga binaan itu para narapidana sebelum mereka berbaur atau kembali ke masyarakat itu ada proses asimilasi. Khusus Batam? Ya lapas Batam. Asimilasi itu sebenarnya fungsinya mereka tuh supaya siap pada saat berbaur ke masyarakat. Tapi proses asimilasi itu juga didapat atas hasil sidang. Tidak semua dapat. Kalau dia tidak berkelakuan baik ya nggak dapat. Nah mereka itu sebelum kembali ke masyarakat tuh ya tadi kita yang terima. Berarti diterima sebagai karyawan pekerja. Karyawan. Ya kayak PKL dulu lah. Maaf, saya kan gini, waktu mereka keluar dari lapas, memang tidak semua orang lapas itu orang jahat tadi kan? Ya. Dan ada juga orang jahat. Ya, tapi persoalannya stigma. Maksud saya. Contoh nih, Mbak. Sebentar, kok berani gitu mengambil? Ya karena saya kan pernah jadi narapidana juga, Mbak. Itu kan diri kita sendiri. Ya jadi gini, waktu dulu saya presentasi di Nagoya Hill, saya masih ingat tuh. Salah satu direkturnya itu Pak Alwijaya. Waktu saya presentasi kan ini militer. Lalu beliau bilang, sebentar. Saya mau tanya, boleh nggak? Silakan Pak. Ini mantan tentara ya katanya. Oh iya betul Pak. Berarti orang-orang yang bermasalah ya katanya. 100% Pak benar saya bilang. Oh iya katanya. Saya tanya balik, boleh nggak Pak? Saya bilang. Oh silakan. Satu pertanyaan saja juga. Bapak bilang kami ini mantan tentara adalah orang-orang bermasalah 100% benar Pak. Tapi saya tanya balik, apa kami ini nggak boleh jadi orang baik Pak? Iya betul. Itu pertanyaan yang telak itu. Saya bilang apa kami ini harus selalu jadi orang jahat Pak? Saya bilang. Apa enggak boleh kami ini jadi orang baik Pak? Maka karena kami pengen jadi orang baik Pak, kami usahanya ini.
Kalau mau jadi orang jahat Pak, ngapain begini Pak? Jadi perampok aja sekarang ya. Begitu. Nah jadi akhirnya beliau, oh iya betul, boleh. Nah itu sama juga termasuk warga binaan yang kami bina. Itu awal-awal customer itu sampai ada yang bilang, Bapak nih gila katanya. Iya benar. Maksud saya kita tidak menjelekkan orang warga binaan. Kadang-kadang kan orang kan berkonotasi seperti ya dia baru keluar dijadiin security, gimana itu? Ya ya jadi gini Pak. Makanya kan mungkin suka nonton di TV ya bagaimana drama. Bagaimana lapas kita over capacity segala macam. Penegakan hukum kita ini lebih mengarah kepada bagaimana menghukum orang. Makanya sekarang kan sudah mulai berkembang yang namanya restoratif justice, penyelesaian di luar pengadilan. Nah, sebenarnya Kementerian Hukum dan HAM itu lewat lembaga Dirjen Pemasyarakatan itu mereka itu sudah sangat berupaya membina narapidana dan sebagainya. Tapi ya tentu saja punya keterbatasan karena over capacity. Terus mereka juga mendidik, bahkan melatih. Ada yang kalau kita pernah lihat juga kan dilatih kerajinan, menjahit, bengkel. Cuman persoalannya satu, setelah itu siapa yang mau terima? Iya betul. Nggak ada kan? Dan lapas nggak ada menjamin bahwa dia akan diterima gitu kan? Lapas hanya melatih, habis itu cari sendiri gitu ya. Pertanyaannya di luar sana bagaimana? Siapa yang mau terima? Nggak ada yang mau terima. Jangankan masyarakat, orang tua pun kadang-kadang nggak mau terima. Iya. Jadi keuntungannya apa bekerja? Maaf ya, ini kan perusahaan kan, bukan tidak persekasan PT. PT itu konotasinya komersil ya. Ini bekerja sama dengan lapas. Apa keuntungannya dari segi komersil? Ya nggak ada keuntungannya. Saya hanya berpikir bahwa bisa menjadi jembatan rezeki bagi orang lain, gitu aja. Nah, sama. Hanya beda masalah, beda latar belakang kayak seperti saya alami pada saat saya keluar, saya ditolong sama Pak Arman diterima itu ya seperti secercah cahaya. Betul. Saya yang dulu pernah di penjara militer itu Pak Arman tahu loh. Pak Arman tahu latar belakang saya. Tapi diterima ya. Tapi saya diterima. Bukan biasanya kan orang bermasalah kok diterima jadi karyawan gitu kan. Artinya saya dulu yang bermasalah juga diterima orang. Masa saya sudah punya perusahaan saya nggak nerima orang? Ya kan gitu Mbak. Saya nggak lupa sejarah gitu. Jadi kan sekarang sudah bekerja sama dengan lapas itu sudah sudah berapa lama? Sudah dari 2017. Oh sudah lama ya. 2017 sekarang. Berjalan dengan baik lah ya. Ya jadi sudah banyak warga binaan yang kita bina dan alhamdulillah bagus-bagus. Bahwa mereka itu sebenarnya ya bisa jadi orang baik juga gitu. Iya betul. Kalau nggak bisa nggak mungkin berlanjut terus kan? Ya sekarang kalau kita nggak pernah kasih kesempatan orang, kita selalu menganggap mereka tuh orang jahat. Akhirnya mereka tuh, saya ini pengen jadi orang baik tapi nggak ada yang percaya sama saya. Akhirnya itu yang membuat mereka tuh, udah deh, saya jadi jahat lagi aja deh. Sementara yang menerima mereka tuh orang-orang yang lingkungan dulunya, lingkungan yang tidak baiknya. Sementara orang masyarakat nggak terima itu. Makanya saya memahami, makanya kita tampung dan alhamdulillah mereka sekarang mudah-mudahan dalam waktu dekat Kementerian Hukum dan HAM akan membuat video tentang kami sehingga bisa memotivasi perusahaan-perusahaan lain bahwa menerima warga binaan itu karena pada dasarnya mereka tuh sudah dihukum kok. Jangan kita hukum lagi lah. Mereka sudah bebas demi hukum loh. Udah dihukum sesuai undang-undang negara kita. Setelah bebas ya sudah, mereka masyarakat lagi dong kan gitu. Jangan kita hukum lagi gitu. Berarti hanya Putra Tidar yang masih bekerja sama, yang lain belum ada. Ya belum, mudah-mudahan ini bisa jadi. Kerajinan belum ada ya. Ya kalau itu ada, cuman maksudnya yang menerima mereka bekerja itu hanya kita gitu. Apresiasi sekali ya. Itu karena si pemimpinnya sih. Terus di samping itu ada Putra Tidar, selain Putra Tidar ada lagi nggak? Ya, saya mendirikan juga 2 perusahaan juga Mbak. Jadi, 2 perusahaan jadi sudah 3. Aduh. Ya satu lagi namanya Sarana Tidar Sejahtera ini bergerak di bidang cleaning service,
housekeeping dan sebagainya. Khusus Batam? Iya di Batam kita sebenarnya kalau cabang Mbak alhamdulillah udah lumayan. Waduh, di mana aja? PTP itu kantor pusat di sini. Di Medan ada, di Bangka Belitung ada. Kan nggak ada jiwa-jiwa, kan jiwanya cleaning, dia kan satpam, keamanan, kenapa harus ke cleaning service juga? Bisa. Ya karena customer itu. Jadi kan awalnya percaya, jadi dari trust itu kenapa nggak bikin cleaning service juga sekalian. Cuman kan saya mau PTP itu lebih spesialis lah ke keamanan kan. Jadi kalau mau diversifikasi ya saya bikin lagi namanya Sarana Tidar Sejahtera. Untuk cleaning service. Ada lagi? Satu lagi Sumatera Guard Service itu kami join. Sama. Kami join dengan Pak Hari yang dulu pertama kali di Nagoya Hill itu. Jadi beliau kan pindah ke Medan. Akhirnya saya buka di Medan join dengan beliau. Jadi orang yang pertama nyuruh saya punya perusahaan itu beliau. Akhirnya kita sekarang jadi partner. Oh, tapi khusus di Medan ya? Iya di Medan. Kalau di Batam Putra Tidar. Putra Tidar Batam itu Putra Tidar itu Batam, Bengkulu, Bangka Belitung, Riau, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur. Astagfirullah. Ya. Sangat. Iya, menakjubkan. Ya. Kalau dihitung berapa seluruh karyawannya itu? 1.500 sampai. 1.500. Ya ampun. 1.500 ya. Alhamdulillah. Subhanallah. Sungguh menakjubkan ya, dari seorang satpam bisa membayar 1.500 satpam ya. Itu ya, berkat Allah juga itu ya semuanya. Iya enggak, ya alhamdulillah puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak pernah mimpi pun enggak. Bercita-cita pun tidak. Iya, betul. Ya. Jadi sekarang kalau ketemu teman-teman yang sudah jadi jenderal mungkin ya? Belum, masih pada kolonel lah. Kolonel. Bangga juga ya? Iya, alhamdulillah lah. Iya kan? Iya. Dan tidak malu kan? Oh iya, enggak dong. Enggak malu kan? Kita masih bisa berdiri tegak. Oh gitu. Iya betul. Iya, kita harus bangga juga ya, karena kita bisa membayar orang 1.500 itu sudah kebanggaan. Ya gini aja sebenarnya pelajaran moralnya, kalau sukses itu biasa Mbak. Tapi kalau bangkit dari gagal dan bisa sukses ya mungkin berbeda. Karena orang nggak semuanya bisa bangkit saat dia habis di penjara 1 tahun 2 bulan jadi satpam. Ya itu mungkin nggak mudah gitu. Artinya ya tapi saya yakini bahwa ini. Dan terakhir saya kan membuat buku itu Mbak. Jadi perjalanan sejarah PTP itu dituangkan dalam buku dengan judul Bertarung Melawan Nasib Berdamai dengan Kehidupan. Jadi akhirnya jadi sebuah kajian hidup bahwa hidup ini sebenarnya pertarungan nasib kok. Iya, betul. Kadang baik, kadang buruk, kadang baik, kadang buruk. Itulah kehidupan. Tapi kuncinya sebenarnya satu. Berdamai gitu loh. Damai aja. Jadi saya pikir-pikir perjalanan hidup PTP itu dan saya itu ya karena saya berdamai gitu. Saya nggak pernah menantang takdir gitu. Ya sudah terjadi, udah. Saya terima. Kita harus bangkit gitu ya. Ya bangkit tapi nggak pernah terlalu berpikir bahwa harus gimana gitu loh. Jadi semua tuh sudah ada jalannya ternyata ya. Kalau dalam agama kita kan Mbak, kode dan kodar itu kan sudah ditetapkan Mbak. Bahkan jauh puluhan ribu tahun sebelum kita dilahirkan kan gitu. Artinya kita nih wayang aja kok Mbak. Betul. Jadi apa sebenarnya ya sudah tertera bukunya atas nama saya itu. Tinggal kita ngelakoni aja. Betul. Nah itu aja sih. Itu perjalanan karir kan begitu cepat ya. Kalau dari segi kehidupan secara keluarga sudah berapa anak? 4. Alhamdulillah. 4. Ya bagus. Yang gede? Yang besar Tasya itu sekarang alhamdulillah kelas 3 di SMA Taruna Nusantara. Katanya dendam. Apakah itu? Ya itu juga lucu. Jadi nggak ada ceritanya pengen ke sana. Anak saya itu kan SD di sini, SMP-nya pesantren. Iya. Di Padang Panjang. Kok bisa Dinia masuk Putri. Taruna? Itu kemauan siapa loh? Kemampuan anaknya. Serius. Demi Allah. Jadi Tasya itu kelas 3, pengen lanjutin ke SMA TN. Waduh. Saya bilang nggak gampang loh itu. Saya bilang susah. Papa dulu aja gagal masuk situ. Kurang nemnya.
Harusnya saya Ini masuk dari pesantren lagi ya? pesantren lagi. Saya coba bawa ke SMA KN di Bandung. Karena kebetulan istri orang Bandung. Maksudnya tuh biar deket lah dengan keluarga. Nggak mau, maunya SMA TN. Ya sudah, kalau memang mau, berusaha lah, belajar lah. Dan dulu waktu di pesantren tuh kan agak sulit karena sekolahnya 2 kan. Kita paksa-paksain tambah dengan les bimbel gitu. Waktunya tuh ya agak sulit. Pesantren saya tahu waktu ketat. habis gitu. Habis Anak waktu. saya juga pernah di pesantren. Ya udah bismillah aja lah. Lulus ya. Jadi dari Sumatera Barat tuh 59 orang. Yang ikut. Ya, yang lulus cuma 2 orang. Aduh, subhanallah. Termasuk Tasya itu. Jadi waktu pengumuman tuh antara sedih dan gembira karena gembiranya anak lulus, sedihnya tuh kok cuma 2 gitu. Iya. Se-Sumatera Barat itu kok cuma 2 gitu. Bangga juga. Iya, alhamdulillah. Jadi sekarang anak di Taruna, anak 4 di Taruna. Itu ibaratnya cita-cita seorang ayah melalui anak sekarang ya. Ya, mudah-mudahan aja mohon doa restunya Mbak. Ini ya tapi sebenarnya ya mudah-mudahan para pemirsa mendoakan juga. Tasya itu bercita-cita pengen masuk Akpol kan gitu kan. Oh iya, mudahan ya aja karena ya. Perempuan kan, kebetulan Akmil tuh tidak ada perempuannya. Ya itu juga keinginan sendiri, bukan keinginan saya. Ya sebagai orang tua ya mendukung saja. Masalah berhasil atau tidak bagi saya semua sudah ada jalannya. Jadi kalau dia berhasil ya memang karena takdirnya, samping karena usaha kan gitu. Jadi gitu, sekarang dari segi karir sukses, dari segi keluarga sukses, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Mbak. Jadi itu mengalir seperti biasa. Iya, Mbak. Awalnya dari kesedihan, sekarang bahagia ya. Iya. Dan yang paling penting ternyata itu hati kita tuh tidak mengenal arti kata ikhlas dan sabar. Ya kalau semua keinginan kita terpenuhi, Mbak. Iya, betul. Jadi Allah itu memang mengajarkan kita kadang berhasil, kadang gagal, supaya hati kita tuh kenal dengan namanya ikhlas dan sabar. Kalau semua keinginan terpenuhi ya nggak kenal itu. Aku tadi menyimaknya apa? Kenapa jalan kita selalu mulus ya? Kenapa jalan kita tidak selalu mulus? Karena di samping ingin mencari sesuatu, ada hal sosial yang di dalam itu. Seperti kan membantu. Ya itu tadi Mbak. Jadi memang dia jalan lurus. Ya memang saya tidak pernah nolak adik-adik Mbak. Iya itu dia. Bahkan kenapa? Suatu ketika HR manajer saya itu Pak Rijal itu ngadep saya gini, Pak, saya kan HR manajer Pak, kan tugas saya itu kan membuat job analis Pak, sesuai kebutuhan perusahaan. Tapi Bapak kalau ada adik-adik datang, terima, pasti Bapak terima katanya. Jadi organisasi chart perusahaan tuh berantakan Pak. Saya bilang ya, kan aja. Bapak nggak salah, tetap Bapak jalankan jobnya, cuman satu Mas. Biar Bapak tahu, saya dulu jadi satpam, belum tahu bakal jadi seperti sekarang. Saya nggak pernah nolak adik loh Pak, apalagi sekarang. Ya walaupun mungkin perusahaan saya bukan sebesar perusahaan yang lain, tapi mereka itu datang bukan karena saya minta loh. Artinya itu jalan Allah, Allah yang menunjuk ke sana. Ya kecuali saya buka lowongan atau apa itu enggak, ini kan datang dengan sendirinya. Bang, betul. Saya ada masalah bang, gini bang. Walaupun kadang-kadang cuma sebulan udah bangkit terus dia loncat lagi ke tempat lain. Mungkin perusahaan lain nggak ada yang kayak gitu Pak, saya bilang. Tapi alhamdulillah tuh PTP nggak pernah ya makin maju malah gitu loh. Artinya nggak usah takut lah dengan kehidupan. Iya, nggak ada yang rugi. Iya, nggak ada yang rugi. Mungkin kita sering memberi, tapi kita nggak tahu kita begini di belakang kita gitu ya. Mungkin tidak kelihatan gitu kan. Ternyata kan sekarang sudah kemana-mana usahanya kan. Ya itu dia. Jadi dapat saya simpulkan tadi bahwa berdamai dengan itu kan, dengan kehidupan itu. Dan yang saya salutkan tidak malu menceritakan kejadian sebelumnya. Enggak. Justru ini bisa menjadi motivasi bagi siapapun bahwa ya setiap orang tuh punya salah. Iya, kadang-kadang kan orang menutupi. Iya. Tapi yang penting itu adalah kita bisa berubah menjadi orang baik kan gitu. Jadi ya kalau dibuka dosa kita semua juga punya dosa kan. Pasti. Jadi tidak ada orang yang
suci lah di dunia ini kan itu. Jadi sangat menarik sekali ya. Iya, Mbak. Keluarga di keluarga sukses, di Amin. karir juga sukses. Amin. Dan PTP semakin lama semakin berkembang ya, bukan Amin. hanya dari segi satpam saja, Ya, cleaning service juga ya. Dan itu semakin membuka usaha lain juga di ya kita kalau training ada juga, kemungkinan kita ya. training juga, training bidang security. Kemarin alhamdulillah kita juga kerjasama dengan PP Polri. Saya ketemu juga dengan mantan Kapolri Pak BHD Bambang Ira Sujanuri. Suatu kehormatan juga akhirnya kita bisa kerjasama dengan senior kami dari kepolisian. Ya alhamdulillah lah Mbak, betul-betul tidak pernah terbayang gitu kan. Kalau saya mungkin masih dinas, ketemu dengan seorang mantan Kapolri itu juga mungkin nggak mudah juga. Tapi dan diakui oleh para senior yang notabene-nya jenderal kan gitu kan. Yaitu fleksibilitas kita di dunia sipil yang pernah jadi militer, kita masuk ke dunia militer tuh masuk, tapi kita lebih fleksibel gitu dibandingkan kalau kita masih menggunakan seragam. Kalau seragam kan kadang kaku karena aturan tata krama dan sebagainya kan, birokrasi, terus senior ini apa? Pengusaha loh. Ya kalau kita bisnis kan bicaranya B2B ya, bisnis to bisnis, company to company, bagaimana prospek. Tentu beda. Beda gitu, Mbak, lebih fleksibel aja. Iya. Jadi saya rasa cukup di sini ya. Ya, Mbak. Ceritanya sangat menarik itu, mungkin bisa jadi inspirasi ya. Bahwa seorang satpam itu bukan jalan di tempat. Kalau dia ingin gigih, bisa dia menjadi orang yang sukses. Iya, makanya kayak contoh di tempat saya, satu lagi Mbak, saya juga memberikan kesempatan kepada satpam saya yang masih umurnya cukup, terus fisiknya bagus, untuk saya jadikan prajurit. Itu aja syaratnya ya? Enggak, maksudnya karyawan. Iya, maksudnya itu aja syaratnya, umurnya cukup. Ya, jadi saya tuh udah ini buka 2 angkatan satpam dan anak satpam. Jadi anaknya anggota yang mau jadi prajurit itu kita bantu, kita didik, kita latih. Ya ibaratnya kadang orang, ngapain sih kamu pusing-pusing mikirin orang? Loh enggak. Kalau saya yakin bahwa saya nggak pernah takut susah kok. Dan tidak merugikan kita ya. Justru ibaratnya jangan berpikir, kadang manusia itu kan udah ngapain ngurusin ini aja kita pusing kok. Kalau saya enggak, saya mikirnya bagaimana berbuat aja lah, jadi jembatan rezeki itu. Karena yang ngatur bukan kita kok Mbak, yang ngatur tuh di atas gitu loh. Ya, jadi jangan pernah takut di situ. Cuman manusia kan kadang-kadang suka, nanti kalau kita kesini itu nggak keurus tuh. Padahal ada tangan-tangan yang tak terlihat loh Mbak, yang mengurusnya Mbak. Iya Mbak. Betul. Kita nggak menyadarinya. Nah, kita di depan aja, di belakang kita nggak tahu. Iya, itu Mbak. Ya itu. Kalau saya meyakini itu. Iya betul. Kita harus yakin itu. Iya Mbak. Oke. Sangat menarik sekali. Saya rasa sampai di sini dulu ya. Makasih, kita sama-sama. kan itu sudah cukup semuanya. Gimana perjalanan seorang satpam, seorang yang dipecat dari sekolah militer menjadi sukses sekarang ini, yang bisa bertandingan dengan teman-temannya yang sudah pangkat tinggi ya. Iya Mbak. Jadi pelajaran ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Ya. Dan mungkin ada adik-adik atau apa bisa menghubungi. Boleh. Ya. Boleh. Kalau buat yang mau sharing-sharing, belajar-belajar, kalau saya bukan copyright, tapi right to copy. Iya, betul. Jadi beginilah pemirsa cerita untuk seorang satpam yang berhasil menjadi pemimpin dari ribuan satpam. Jadi ini ada pelajaran bagi kita semua bahwa kegagalan itu bukan akhir segalanya. Jadi silakan di subscribe ya, like dan share video ini. Dan kalau ada kepentingan yang berhubungan dengan satpam atau bertanya tentang satpam atau apapun, silakan hubungi Putra Tidak Perkasa. Mereka selalu membantu. Terima kasih.